dulu ini yang perlu diralat ini. Jadi bukan ustaz Pak, saya ini bukan ustaz. Cuma kalau tidak mau tahu jadi. Karena kalau ustaz ilmu saya ini masih jauh yang namanya dari ustaz. Kalau kata orang kulo tidak berenang, tidak ke sirip, tidak nyelam, tidak pingsan, tidak terbang pun tidak sayo. Jadi apa sayo ini Pak. Tapi kalau nggak ngota-ngota jadi juga. Nah ini kalau ngota-ngota agak beda dikit dengan kultum ini Pak. Kalau kultum cuma 7 menit, kalau ngotanya agak lama, paling tidak 20-30 menit. Nah kalau berkenan kita lanjutkan ini. Mana kira Pak? Nah kita mulai. Bila serai dan santan sudah berwarna kekuningan, bolehlah kita masukkan isi daun salam. Karena takbir penghalang sudah disiapkan, bolehlah saya haturkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan yang jawabnya paling kencang saya doakan masuk surga duluan, yang lain dunia. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, karunia, nikmat yang telah dan selalu Allah limpahkan kepada setiap insan, baik yang ada di utara maupun yang ada di selatan, baik yang duduk paling belakang maupun yang berdiri sebagai imam, baik yang memakai mukena berwarna-warni ataupun hanya memakai kopiah hitam. Allah Ta'ala dengan sifatnya yang maha pengasih lagi maha penyayang, tak peduli halaman, tak pandang kalangan. Setiap insan akan merasakan nikmat yang Allah berikan selama hayat masih dikandung badan. Utamanya pada kesempatan malam hari ini kita pasti diberikan kesehatan, kesempatan serta hidayah untuk dapat melaksanakan ibadah sholat Isya secara berjamaah tadi, dan insya Allah nanti akan dilaksanakan, dilanjutkan dengan sholat tarawih dan sholat witir. Dan untuk imam sholat tarawih dan sholat witir nanti saya ini sebagai rakyat menurut apa kata pejabat. Jadi Pak RW kemarin pasnya kita serahkan sama yang ahlinya, ada Pak Imam. Alhamdulillah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah dan dilimpahkan kepada sang uswatun hasanah Nabi akhir zaman, pamungkas para rasul besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, hadithun dan orang-orang yang selalu istiqomah dengan Islamnya hingga yaumul qiyamah. Dan semoga pula dengan kekhusyukan kita beribadah, keikhlasan kita bersedekah, sinatullah yang kita jalankan, silaturahmi yang kita eratkan, menempatkan kita berada pula pada golongan itu. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah yang kami hormati, dengan keterbatasan ayat yang saya surat ataupun ayat Al-Quran yang saya punya, saya udah bingung juga ini mau menyampaikan apa-apa ya, karena sudah disampaikan semua dengan ustadz-ustadz yang ada. Namun saya teringat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Imam kita beberapa waktu yang lalu tentang mengupas dan membahas tentang surat Al-Baqarah ayat 187. Sampai di rumah saya penasaran dengan asbabun nuzulnya ataupun sebab-sebab turunnya surat itu, mesti seru ini. Jadi nggak nanya Pak Imam jauhnya, jadi saya tanya, saya sowan dengan bahasa itu. Langsung baik saya temui, hai Google, asbabun nuzul 187 Al-Baqarah, langsung keluar. Ini yang saya temukan, alangkah pintar beliau. Tidak pakai pikir panjang lagi, tidak pakai panjang kali lebar, langsung. Tidak perlu belajar, hebat dia nih. Sampai saya puji Pak Bu, alangkah pintar kau ini. Mana jawab lagi dia? Saya masih terus belajar. Tawaduk ya, coba kita macam itu. Setinggi apapun dalam tetap rendah hati, insyaallah. Dan setelah saya baca beberapa link yang Mbak Google berikan tadi, saya simpulkan hampir sama semua. Ada beberapa asbab nuzul yang terjadi yang menyebabkan sebab itu kan ayat itu turun. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, uhilla lakum laylata siyami rafasu ila nisaakum. Dihalalkan bagi kamu di malam hari di bulan puasa bercampur dengan istri-istrimu. Rupanya ini ada sebab-musababnya yang nanti untuk terima dikit. Jadi suatu malam, rupanya pada zaman permulaan Islam, yang namanya puasa ini kalau sudah Isya ataupun sudah tertidur, maka dilarang lagi makan, minum ataupun bergaul dengan istrinya. Jadi suatu malam ada seorang sahabat yang tidak perlu saya sampaikan namanya karena Pak Imam juga membahas beberapa waktu lagi tentang ghibah. Semoga dengan tidak menyebut
nama agak terhindar dari yang namanya hibah, dan itu bukan termasuk hibah karena berbagi pengalaman ataupun membaca kisah. Jadi salah satu sahabat setelah pulang dari rumah Rasulullah SAW buka pintu, mungkin karena sudah lama tidak, namanya puasa udah berapa hari. Pada kata ini kalau kita tengah hari jam 2 jam 3, kalau kata di WA ini nengok ikat rambut warna hijau cak kue cak putuai, nengok kecoak peliharaan apa cak kurma berjalan-jalan. Mungkin sama pikir sahabat ini. Begitu assalamualaikum buka pintu, waalaikumsalam, keluar istri, tengok bininya mungkin sama cak kurma tadi. Jadi masuk nama kasih kode dikit. Ini maaf ngomong bukan kejadian sesungguhnya, ini hanya ilustrasi saya saja. Jadi mohon maaf, tidak ini kejadiannya. Dikasih kode lah sama sahabat ini pakai siul, cik, belum ada juga tanggapan. Agak kencang dikit, berdaham, tidak juga. Mampu kasih batuk, tidak juga nongol, batuk kanjila, batuk jaim keluar dari, tidak juga datang keluar sahabat dari kamar. Napa tadi pakai airport nongol, ingatkan yang HP, tidak dengar. Dijawab dengan istri beliau ini, maaf bang, saya ini sudah tidur. Ya karena maaf ngomong mungkin sudah lama tidak ada, kali belum tidur, temui dulu kami di dalam tuh. Nah kejadian ini besok harinya disampaikan Rasulullah SAW dan turunlah ayat ini. Huna libasulakum wa antum libasulahum, mereka adalah pakaianmu dan kamu adalah pakaian mereka. Nah namanya pakaian ini tidak kita jago, ya Pak ya. Kalau mulai robek di pinggirnya namanya pakaian dipakai. Kadang-kadang robek pinggirnya nih. Kalau kita biarkan robeknya sampai ke tengah, mana rusak lah repot urusannya ini. Jadi ya kita sama-sama belajar. Dan kira robek dikit ya kita jahit. Kalau kata lagu Sunan Kalijaga itu Dondomono jumlah tono. Dodo tiro kumitir bedahi pinggir. Jadi pakaian itu sudah mulai robek di pinggir untuk para pejabat ini. Karena caangon penek no blimbing gue. Jadi bahasa ini pejabat tolong panjat. Itu blimbing itu kalau kita tahu yang lahir tahun 90-an ke bawah mudah-mudahan tahu itu blimbing itu jalannya batangnya licin. Dan jumlah segi dari blimbing itu adalah 5 yang menandakan bahwa rukun Islam tadi. Kita lanjutkan. Alimullahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum fatama alaikum wa afa ankum. Allah itu lebih tahu bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, dan karena itu Allah mengampuni dan memaafkanmu. Fal ana basyiruna wa tahuna fataballahu lakum. Dan sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu. Wa kulu washrabu, makan dan minumlah hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad, hingga terang bagimu antara benang putih dari benang hitam. Nah makan dan minumlah, tapi makan dan minumlah ini harus tetap tidak boleh berlebih-lebihan. Karena kalau kita harus lihat dari ayat yang lain, ayat 131, wa kulu washrabu wa la tusrifu, makan dan minumlah tetapi janganlah kamu berlebih-lebihan. Innahu la yuhibbul musrifin, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat berlebih-lebihan. Nah pada saat itu para sahabat banyak yang mengikat benang putih dan benang hitam ada di antara kaki kiri dan kanan, dan terus makan dan minum sampai kelihatan beda antara benang putih dan benang hitam. Ada juga sahabat yang menaruh benang putih dan benang hitam di bawah bantal hingga kelihatan beda antara benang putih dan benang hitam itu. Dan ini sampai ke Rasulullah SAW, sampai Rasulullah bersabda, angka besar, angka lebar bantal kami yang bisa menutupi arah ufuk timur sampai ufuk barat. Hingga turunnya penggalan ayat selanjutnya minal fajr, yaitu fajar. Maka bergembiralah kaum muslimin muslimat saat itu mendapat kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wala tubashiruhuna wa antum summa atimus siyama ilal lail. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datangnya malam. Wala tubashiruna wa antum aqifuna fil masajid. Tetapi janganlah kamu campuri istri-istrimu itu
manakala kamu sedang berada atau sedang beriktikaf di masjid. Jadi pada saat itu ada beranggapan bila kita sedang beriktikaf di dalam masjid, kita boleh keluar sekehendak kita untuk bertemu atau bercampur dengan istri kita. Ibarat kata ini mungkin tak lepas lah. Masuk sarang sebentar, keluar ketemu bunga, untuk masuk lagi sarang, keluar bunga, untuk lagi. Nah, kira-kira itulah. Jadi ini sampai ke Rasulullah hingga turunlah ayat tersebut. Wala tubasiruna wa antum aqifuna fil masjid. Tilka hududullahi fala taqrabuha. Dan itulah larangan dari Allah dan jangan kamu mendekatinya. Jadi jangankan kita melakukannya, mendekatinya aja kita tidak boleh, Pak Bu ya. Tetapi jangan pula kelemahannya. Jadi mentang-mentang saya ngomong kayak gini, besok pagi saya dicari. Wah ini gara-gara ngomong itu lagi aku balik ini maghrib. Bilang apa? Kata tidak boleh mendekati aku, katanya salah pula. Jadi bisa-bisa ditolak itu Pak ya. Ayo jangan berlebih-lebihan tadi. Tilka hududullahi fala taqrabuha. Kadzalika yubayyinullah. Demikianlah Allah menerangkan, Allah menjelaskan ayatihi linas, ayat-ayatnya kepada manusia, la'allahum yattaqun, agar mereka bertakwa. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, lebih kurang udah hampir 18 menit. Mungkin ada bermanfaatnya. Sallallahu alaihi wa sallam, Allah dengan segala firman-Nya. Benar yang saya sampaikan datangnya dari Allah, salah yang saya sampaikan kepada itu datangnya dari saya pribadi. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada jamaah adalah kata di tengah kolam duduk bermenung menunggu hujan. Kilap salah yang kurang berkenan harap maklum, mohon dimaafkan. Usikum wa nasihatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.